Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Lembar Kerja versus Dunia Nyata. Bagaimana mengevaluasi efektivitas pembelajaran pecahan kontekstual di kelas 5 SD. Perkenalkan, nama saya Rehana Zahira dengan NIM 23010251163. Penelitian ini mengkaji perbandingan antara pembelajaran pecahan menggunakan lembar kerja yang biasa kita gunakan, yaitu kertas, dengan pendekatan dunia nyata yang menggunakan media konkret seperti buah-buahan. Ya, seperti di dalam PPT ini saya menggunakan tema buah-buahan karena dari hasil wawancara yang telah saya wawancarai, mereka menggunakan medianya itu buah-buahan. Oke, mari kita masuk ke latar belakang. Latar belakang masalah di sini yaitu dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar, khususnya materi pecahan, banyak siswa mengalami kesulitan pemahaman berdasarkan observasi awal. Ditemukan beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu pembelajaran pecahan yang hanya mengandalkan lembar kerja dan penjelasan teoritis di papan tulis yang seringkali membuat siswa kesulitan memahami konsep abstrak dari pecahan ini. Lalu, yang kedua itu, siswa kesulitan mengaitkan konsep pecahan dengan kehidupan sehari-hari karena pembelajaran yang terlalu fokus pada aspek teoritis. Dan yang ketiga, perbedaan kemampuan siswa dalam memahami materi membutuhkan strategi pembelajaran yang dapat mengkomodasi keberagaman tersebut. Oleh karena itu, pembelajaran kontekstual yang mengkaitkan materi dengan kehidupan nyata dan menggunakan media konkret seperti buah-buahan ini menjadi alternatif yang menarik untuk diteliti. Pembelajaran ini diharapkan dapat membuat konsep pembelajaran lebih mudah dipahami karena siswa dapat melihat, menyentuh, dan memanipulasi objek secara langsung yang ada di depan mereka sendiri. Lalu kita masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang tadi sudah saya sampaikan, penelitian ini merumuskan 4 pertanyaan penelitian, yaitu apakah pendekatan dunia nyata menggunakan media konkret lebih efektif dibandingkan lembar kerja dalam pembelajaran pecahan ini. Yang kedua yaitu apa saja kendala yang dihadapi guru dan siswa dalam implementasi pembelajaran pecahan kontekstual. Yang ketiga, bagaimana persepsi siswa terhadap pembelajaran pecahan menggunakan metode kontekstual. Dan yang keempat yaitu strategi apa yang diterapkan guru untuk mengatasi perbedaan kemampuan siswa dalam memahami pecahan. Ya, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan efektivitas kedua pendekatan pembelajaran yang seperti sudah saya sampaikan di awal, dan juga ini sudah terlihat dari judulnya, yaitu mengidentifikasi kendala. Tujuan yang sudah saya sampaikan di awal, tujuan penelitian ini tuh membandingkan efektivitas kedua kedua pendekatan pembelajaran, yaitu menggunakan LKPD atau menggunakan pembelajaran kontekstual yang digunakan sehari-hari. Lalu mengidentifikasi kendala dan strategi guru dan serta mendeskripsikan persepsi siswa terhadap pembelajaran kontekstual. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian, yaitu meliputi 2. Yang pertama itu teoritis, yaitu mengembangkan teori pembelajaran kontekstual, yaitu mengembangkan dalam matematika, dan praktisnya ini memberikan panduan bagi guru dan meningkatkan pemahaman siswa dan mendorong inovasi pembelajaran di sekolah, ya, agar tidak terlalu monoton menggunakan LKPD saja, dan juga
hanya guru menjelaskan di papan tulis dan siswa mendengarkan. Temuan utamanya di sini yaitu yang dari saya temukan temuan utama dari penelitian ini yang berdasarkan analisis ada 4 temuan dari hasil wawancaranya. Yang pertama itu media konkret lebih efektif dari lembar kerja. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan buah-buahan sebagai media konkret terbukti lebih efektif daripada lembar kerja tradisional yang biasa kita gunakan. Dari hasil wawancara itu juga guru menyatakan biasanya kita menggunakan buah-buahan seperti jeruk, pisang, dan anak-anak bawa pisau plastik. Nanti buah-buahan itu akan dipotong buah-buahannya, misal potong setengah itu 1 berapa, lalu potong 4 itu 1 per berapa. Itu dari guru yang menjelaskannya. Dan siswa dapat langsung melihat dan memanipulasi objek yang ada di depan mereka, sehingga konsep abstrak dari pecahan menjadi konkret dan mudah dipahami. Pembelajaran ini juga memungkinkan siswa mengaitkan pecahan dengan kehidupan nyata. Yang kedua itu ada tutor sebaya, membantu siswa yang lambat memahami. Strategi tutor sebaya terbukti efektif dalam membantu siswa mengalami kesulitan. Guru menerapkan sistem di mana siswa yang sudah paham membantu siswa yang masih kurang paham akan materi tersebut. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa siswa lebih paham ketika belajar berkelompok karena mereka dapat belajar dengan teman sebayanya dengan bahasa dan cara yang lebih mudah untuk dipahaminya. Dan selanjutnya itu yang ketiga, pembelajaran diferensiasi menuntut komitmen guru. Di sini itu guru menerapkan diferensiasi, itu membedakan pembelajaran dengan menyesuaikan capaian pembelajaran sesuai kemampuan siswa. Sebagaimana dijelaskan di hasil wawancaranya itu, guru menjelaskan bahwa siswa yang masih kurang ngerti dikasih soalnya lebih rendah terlebih dahulu, dan untuk siswa yang sudah paham kita gunakan capaian pembelajaran yang tinggi. Misalkan yang sudah paham pecahan, kita berikan pecahan. Yang udah paham, kita berikan pecahan yang pecahan biasa, lalu pecahan campuran. Itu tahapannya. Lalu strategi ini menunjukkan setiap siswa belajar sesuai dengan kecepatan dan kemampuannya. Namun menuntut komitmen dan perhatian ekstra dari para guru untuk siswa-siswa yang memiliki pemahaman yang kurang cepat. Dan di temuan yang keempat ini, evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman siswa. Evaluasi hasil pembelajaran menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mudah memahami konsep pecahan dengan baik. Guru melaporkan bahwa rata-rata capaian pembelajaran pecahan siswa tinggi, yang menunjukkan efektivitas pembelajaran kontekstual yang diterapkan. Dari hasil ini kan dilihat dari pembelajaran sebelumnya kan menggunakan pembelajaran kontekstual, dan di sini hasil wawancara saya mewawancarai setelah ujian akhir semester. Jadi di sini datanya guru juga sudah bisa menilainya langsung, dan juga di sana sedang lagi masa pengoreksian hasil lembar ujian akhir semesternya itu. Lalu metodologi penelitian. Metodologi penelitiannya ini saya di sini menggunakan penelitian kualitatif, deskriptif dengan desain studi kasus tunggal yang dilaksanakan di SDN. Di sini saya menyamarkan nama sekolahnya yang itu berada di Jakarta Timur, dan pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 sini saya melakukan wawancaranya itu di hari Kamis tanggal
tanggal 12 Juni 2025. Subjek penelitian ini terdiri dari 1 guru matematika kelas 5 yang berpengalaman menggunakan media konkret dalam pembelajaran pecahan, dan 2 siswa kelas 5 yang dipilih berdasarkan tingkat pemahaman berbeda, 1 siswa dengan pemahaman cepat dan 1 siswa yang membutuhkan pendekatan khusus dengan gurunya juga. Cukup, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.